Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bunda Awa. Ya, kali ini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kepada pemirsa semua bahwa hari ini tanggal 20 Mei 2025 merupakan momen yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana 117 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 20 Mei 1908, lahirlah satu organisasi pergerakan pemuda pertama di Indonesia yang dinamakan Budi Utomo. Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo, mahasiswa Stopia ya pada saat itu. Pendirian Budi Utomo ini tidak terlepas dari peran seorang alumni Stopia yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan seorang alumni Stopia ya. Beliau menggeluti bidang sosial, budaya, politik, pendidikan ya, dan beliau selalu menyebar ke daerah-daerah atau ke sekolah-sekolah untuk memberikan ide atau gagasan kepada para pemuda bangsa Indonesia ya, kepada pemuda Indonesia supaya bangsa Indonesia ini bangkit dari penjajahan kolonial Belanda ya. Nah, pada tahun 1907 Wahidin Sudirohusodo berkunjung ke Stopia untuk menjumpai para mahasiswa, para pelajar pribumi dan berdiskusi dalam menyampaikan ide bahwasanya para pemuda itu harus bangkit, harus sadar kalau kita harus terlepas dari penjajahan, seperti itu. Nah, ide dan gagasan itu dituangkan oleh Wahidin Sudirohusodo, disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa Stopia, diantaranya ada Sutomo dan 8 rekan lainnya ya. 8 rekan lainnya itu diantaranya ada Ki Hajar Dewantara ya. Nah, maka dari itu dengan adanya ide atau gagasan dari Wahidin Sudirohusodo, maka Sutomo bersama rekan-rekan sejawat mahasiswa Stopia pribumi lainnya mendirikanlah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, kenapa namanya Budi Utomo? Ini diambil dari 2 kata, yaitu Budi, yang kedua Utomo. Budi artinya akal, kesadaran ya, jiwanya terbuka, sadar, menggunakan akal, logika, sedangkan Utomo itu utama ya. Jadi di sini Budi Utomo itu mengutamakan akal, logika, kesadaran, sadar akan nasionalisme, dan kita harus bangkit dari belenggu penjajah. Nah, itu tujuannya. Jadi tujuan dilahirkannya atau didirikannya organisasi Budi Utomo ini untuk melepaskan diri dari penjajah ya, dengan mengedepankan pendidikan ya, dengan mengedepankan akal, seperti itu. Nah, peran dari organisasi Budi Utomo ini sangatlah berperan bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Di antaranya yang pertama, yang tadinya bangsa Indonesia itu melawan penjajah melalui jalur kedaerahan ya, atau bersifat kedaerahan ya, primordialisme, chauvinisme. Nah, maka dari itu dulu terkenal dengan adanya Jongjapa, Jong Ambon ya, artinya orang Jawa, orang Ambon. Hanya daerah-daerah saja yang melawan penjajah. Nah, dengan adanya organisasi Budi Utomo ini, bersifat kedaerahan itu dirubah menjadi nasional ya. Jadi bangsa Indonesia melawan penjajahan bukan dari kedaerahan lagi, tapi harus sudah nasional, yaitu adanya kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
untuk melawan penjajahan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadinya bangsa Indonesia melawan atau rakyat Indonesia itu melawan penjajahan dengan fisik, dengan menggunakan bambu runcing. Nah, dengan adanya organisasi Budi Utomo ini berubah, ya. Dengan apa melawannya? Dengan pemikiran, dengan ide, dengan pendidikan. Maka dari itu, peran organisasi Budi Utomo ini tujuannya ingin meningkatkan pendidikan bangsa Indonesia. Diawali dengan para mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar pribumi yang bersekolah di Setopia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya karena ini bersifat sosialnya, ya, ada bidang sosialnya. Jadi tujuan didirikannya itu ingin membantu para pemuda yang kurang mampu, yang ingin belajar, yang ingin sekolah namun tidak mampu, dibantulah agar para pemuda Indonesia yang kurang mampu itu bisa bersekolah. Nah, itu tujuan dari organisasi Budi Utomo. Karena organisasi Budi Utomo ini berperan untuk meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan, di bidang sosial dan budaya bagi bangsa Indonesia. Nah, terbuktilah ya dengan adanya bermunculan mahasiswa-mahasiswa atau pejuang-pejuang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas, ya, di situ mulai bangkit. Bangsa Indonesia mulai bangkit dalam melawan penjajahan. Jadi rasa nasionalisme, kesadaran akan kebangsaan dan persatuan itu mulai muncul di situ. Nah, dengan adanya kesadaran nasionalisme dan kebangkitan nasional, maka kita akan lebih mudah dalam melawan penjajahan, ya, dibandingkan kita menggunakan fisik atau senjata-senjata yang sederhana tentunya, ya, karena bangsa Indonesia pada saat itu belum memiliki senjata yang canggih, ya, hanya bambu runcing saja. Dan dengan pola pikir, ide, gagasan, pendidikan, muncul kesadaran nasional, bangkit untuk melawan penjajahan. Di situ akan mempermudah bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan, ya, atau dalam melawan kolonial Belanda, ya. Nah, oleh sebab itu di tanggal 20 Mei ini seluruh bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena tanggal 20 Mei didirikannya organisasi Budi Utomo, muncullah di situ kesadaran nasional, kebangkitan bangsa dalam melepaskan diri, keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan, ya, dari kolonial Belanda. Maka makna yang terkandung, ya, di dalam peringatan sekarang ini, wujudkan Indonesia kuat, wujudkan persatuan untuk Indonesia kuat, kalau nggak salah itu, ya. Nah, jadi dengan adanya persatuan, dengan adanya rasa kesadaran nasional, kita akan menjadi bangsa yang kuat. Dengan adanya persatuan, kesadaran bersatu, kesadaran nasional, kita akan menjadi bangsa yang kuat. Karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, suatu bangsa tidak akan bisa menjadi bangsa yang kuat. Yang ada nanti kalau adanya perpecahan di bangsa kita, yang ada menimbulkan penjajahan baru. Nanti kita mudah dijajah lagi oleh bangsa asing kalau kita tidak ada persatuan dan kesatuan. Terima kasih, mungkin hanya itu saja sekilas, ya, tentang 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sebagai momen yang sangat penting, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.